kita harus pintar-pintar menentukan prioritas. First thing first kalau menurut para ahli manajemen, ya kan. Utamakan yang utama. Ini. Kayaknya gampang, ini nggak mudah. Nah, terkait memprioritaskan ini kan biasa kita pakai dongeng ya. Ada cerita kecil pada waktu zaman penjajahan ini. Hindia Belanda pada waktu itu genting sekali. Jepang udah susah dibendung lagi. Kemudian para tentara mengadakan satu briefing ya di aula besar, briefing tentara Kenil nih. Komandan Kenil lalu mengasih ujangan-ujangan. Dia bilang, saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini kita harus tahu menentukan prioritas. Loh, sama bahkan komandan Kenil itu dengan kita, ya kan. Terus di situ ada seorang mayor panggil sama Panglima. Hei mayor, siap nggak kamu memilih prioritas-prioritas yang tepat pada saat negara dalam keadaan genting seperti ini? Tentara, ya kan. Siap, ya pasti siap, ya kan. Zaman sekarang siap jenderal, zaman dulu juga sama ya, kurang lebih. Kalau orang sipil akan dia bilang siap menir. Menir itu tuan gitu ya kalau dalam bahasa Belanda, bukan makanan ayam. Tuan menir. Orang Jawa tuan menir malah salah kaprah, ya kan. Kalau tuan ya tuan, kalau menir ya menir. Jangan dicampur jadi tuan menir, ya kan. Tapi kalau di tentara biasa memanggil atasan dengan pangkatnya. General, kalau zaman dulu. General. Pakai ngeses barang kayak gitu itu, kayak Belanda, ya kan. Kamu tahu gak? Jangan dikira itu gampang. Andaikan kamu harus memilih, yang bisa dievakuasi bersamamu hanya 6 orang. Siapa coba 6 orang itu? Waduh, cuma 6 orang. Itu dia sebagai komandan batalion kan anggotanya banyak ya. Pelingu, delep-delep dulu mikir, ya kan. Jadi kayak kucing anyang-anyangan kayak gitu, pelorok-pelorok, ya kan. Tanya sekali lagi, Panglima nanya, ya kan, komandan Kenil nanya, masa nggak dijawab? Dia jawab, komandan, yang saya selamatkan pertama anak saya, istri saya, ibu saya, bapak saya, dan bapak ibu mertua. Wah. Mendengar jawaban sang major itu, Panglima sampai terharu. Seret dia sambar kain stakin dari istrinya untuk ngelap ingusnya dia. Serot, kental banget. Alah, cicai. Si istrinya diem aja di situ. Istrinya ini kebetulan orang pribumi, namanya Nyai Dasiem. Mayor, terima kasih. Dari jawabanmu kau kelihatan seperti seorang anggota keluarga yang sejati. Begini ya, tapi Mayor, itu tadi kalau 6 ya, andaikan situasinya demikian buruk sehingga yang harus kamu selamatkan itu cuman bisa 3. Siapa kira-kira? Waduh, 3. Waduh, kalau mengorbankan mertua itu mungkin ya kadang-kadang mertua, ya kan, tahu sendirilah, ya kan. Semua tegang. Letkol dan kolonel yang ada di situ kelop. Kayak kucing kanjang-kanjangan tadi. Padahal ya, pada zaman itu kapten aja, atau yang waktu itu disebut kapiten, itu sudah pangkat yang tinggi. Dia bisa sudah memimpin satu kota. Kalau letkol bisa memimpin satu pulau besar, kolonel bahkan bisa memimpin satu negara lah, gitu kira-kira. Semuanya kelap-kelop. Bingung. Pertanyaan yang sulit.
siapa nih gitu. Tiba-tiba dia teringat dengan nasihat dari Pak Ustadz ya kan, Haji Udin, bahwa surga di telapak kaki ibu. Udahlah, akhirnya dia pun menjawab, yang akan saya selamatkan 3 itu adalah ibu saya, istri saya, dan anak saya. Waduh, seaula itu langsung berdengung semuanya. Waduh, karena apa? Dengan jawaban itu artinya bahkan bapaknya sendiri itu tidak diselamatkan oleh sang mayor. Lalu andaikan yang bisa diselamatkan cuma 2, siapa mayor? Waduh, cuma 2. Delek-delek lagi dia, seperti kucing anyang-anyangan dia kan. Kalau cuma 2, ya udahlah, anak saya dan istri saya, katanya begitu. Karena ibunya kan udah tua ya kan, seorang mayor, ibunya udah tua. Komandan itu cukup senang ya, karena ini mayornya tahu memprioritaskan posting first tadi ya, dia memprioritaskan yang penting. Tapi dia masih attack lagi dengan satu pertanyaan. Andai kan kalau yang bisa diselamatkan cuma 1, kau pilih anakmu atau istrimu? Gitu. Istri, komandan. Waduh, kenapa kali ini kok jawabannya cepet, katanya si komandannya gitu. Bukankah kamu orangnya ganteng ya kan? Dan anak itu adalah harapan masa depan. Sebagai orang yang ganteng, kalau kehilangan istri, kok gampang sebetulnya dapat istri lagi yang lain. Kenapa sih kamu memilih istri daripada anak? Karena itu, komandan. Itu apa? Karena itu, istri saya ada di baris kedua tuh, duduk di belakang Anda gitu. Wah, langsung gergerat. Ternyata dia pilih istrinya karena istrinya ada di situ. Ya, tepuk tangan lah semuanya langsung ya kan. Tapi ngomong-ngomong ya mayor, selain istri kamu ada di belakang saya, itu ibu mertua juga ada di belakang kamu toh? Yoik, sang mayor pun langsung pucat ya kan. Ternyata bener, di belakang ada ibu mertua. Langsung maranin, melotot, tolak pinggang. Waduh, bisa hancur nih dunia persilatan. Sang mayor langsung ampun-ampunan, cengar-cengir. Halo mami, apa kabar? Dah. Ini nih, ada kue kelapa tart. Siut, sang mayor pun main samber saja. Kue kelapa tart yang kebetulan sedang dipegang oleh istri sang general, yaitu Nyai Dasim tadi itu. Apes bener tuh si Nyai. Tadi stagenya dijambret suaminya, sekarang baru pegang kelapa tart semenit aja udah disamber oleh mayor. Oleh sang mayor, kelapa tart kemudian diangsurkan kepada si mami, ibu mertuanya, demi agar si mami tidak jadi marah. Ternyata nggak mempan. Apa-apaan nih, nggak aci. Udah mau juntrungin mami ke tentara Jepang, sekarang rayu-rayu lagi pakai ngasih kelapa tart segala. Nih kelapa tartnya gue balikin, plok. Maksud si mami tentunya kelapa tart itu mau dia taplokin ke muka si mayor menantunya, tapi si mayor ngeles dan jebret. Yang kena malah mukanya sang panglima, si general mayor jenderal, kena taplok mukanya. Hancur dunia persilatan. Walhalah mami, mukanya jenderal main ditaplok aja, semua pun langsung panik. Seorang letkol mau menolong malah desik keserimpet dan dia sendiri kena taplok handuk bekasnya montir sepeda. Begitu juga saat seorang kolonel mau menolong, dia nyungsep pistolet juga, nambruk malah nyungsepnya ke dalam sarung aki-aki. Walah, si mayor jadi makin panik. Maksud dia pengen segera menolong panglimanya, malah keliru. Muka sang jenderal malah keliru, dia bebes-bebesin ke baskom berisi asinan Bogor. Wadaw, langsunglah sang panglima teriak kain. Airnya dingin ya jenderal, si mayor malah tulalit. Dingin pala lo, ini asinan Bogor yang pedasnya level 10 tahu.
Hah? Cuma level 9 kok. Ini ada gambarnya Maichi. Wah, muka pedas, muka pedas. Mukanya siapa? Muka Pak Lurah. Wah, malah wawancara lagi. Jenderalnya serasa kebakar mukanya oleh kuah asinan yang pedas. Widih, sorry bos, kesalahan teknis. Mari sini biar saya lap pakai kain-kain seadanya. Seret, mau cari tisu, belum musimnya. Sang mayor malah main samber aja. Yang dia samber bukan jemuran warga, tapi malah nyamber kutu barunya Nyai Dasiem tadi, bininya Panglima. Alamak, gawat suriwat-riwat. Daripada ke ayun-ayun, para ajudan pun langsung bertindak membuntel istri Panglima yang mendadak nangis meraung-raung dengan daun pisang dan dedaunan lainnya supaya tidak masuk angin dan tidak keluar angin. Kayak lemper ini jadinya istri jenderal. Ugal-ugalan bener. Begitulah akibatnya bila dalam hal penentuan prioritas mertua tidak diperhitungkan. Bahaya itu. Gara-gara salah memilih prioritas, Jepangnya belum menyerang, seorang mayor jenderal Genil beserta istrinya menjadi korban. Nah, mungkin karena hal-hal seperti itulah, akhirnya dalam waktu tidak sampai 10 hari, segenap pasukan Genil dan pemerintahan Hindia Belanda kapitulasi, menyerah tanpa sunat kepada tentara Jepang. Tanpa syarat kepada tentara Majapahit. Jepang. Keliru, belibet. Sorry. Ini diangkat bukan dari kisah nyata, tapi dari cerita rekaan belaka. Walau begitu, ini pelajarannya, kalau kita salah memilih prioritas, asli beneran bisa terjadi keadaan yang lebih parah dari sekedar kepala seorang jenderal nyungsep ke baskom asinan. Di situ pelajarannya. Demikian dulu cerita yang gak genah ini. Yang salah-salah mohon dilupakan, petiklah esensi pelajarannya. Dah, sebelanda kalau udah